Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmayu. Di sini saya akan menjelaskan tentang perpajakan. Pajak adalah iuran kepada negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali yang langsung dapat dikumpulkan dan gunanya untuk membiayai pengeluaran umum. Berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara untuk Perpajakan, kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi selain jasa timbal balik bersifat tidak langsung, pemungutan pajak dilakukan berdasarkan norma-norma hukum dan bersifat memaksa, sehingga penolakan untuk membayar pajak untuk menghindarinya pada umumnya termasuk pelanggaran hukum. Oleh sebab itu, setiap rakyat wajib membayar pajak sesuai dengan aturannya. Berdasarkan pengertian tersebut, pajak memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Pajak merupakan kontribusi wajib warga negara. 2. Pajak bersifat memaksa untuk setiap warga negara. 3. Warga negara tidak mendapat imbalan langsung. 4. Berdasarkan fungsi pajak pada dasarnya tidak terlepas dari tujuan pajak, sementara tujuan pajak tidak terlepas dari tujuan negara yang terdapat dalam APBN. Adapun fungsi pajak yang akan saya bacakan, yang pertama, fungsi anggaran. Fungsi pajak yang pertama adalah fungsi anggaran atau budgetair. Di Indonesia, pajak merupakan kontributor terbesar pendapatan negara. Pajak digunakan untuk membiayai anggaran yang berkaitan dengan pembangunan dan kepentingan negara. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara. Pajak digunakan untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Contoh fungsi pajak ini adalah menyediakan fasilitas kesehatan, menyediakan infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya. Yang kedua, fungsi mengatur. Fungsi pajak yang kedua adalah fungsi mengatur atau reguleren melalui pajak. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya, untuk melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri. Adanya kebijakan pajak bisa mencerminkan kebijakan perekonomian suatu negara. Yang ketiga, fungsi stabilitas. Fungsi pajak yang ketiga adalah stabilitas. Dengan pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan perhubungan dengan stabilitas harga. Ini membuat inflasi dapat dikendalikan dan ekonomi berjalan stabil. Pajak memainkan peran penting untuk menjaga keseimbangan perekonomian suatu negara. Fungsi pajak suatu ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur pengendaraan masyarakat, memungutan banyak, menggunakan pajak yang efektif dan efisien. Yang keempat, fungsi redistribusi pendapatan. Pajak digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan yang dimaksud, seperti pembangunan ekonomi yang menciptakan lapangan pekerja. Terbukanya lapangan pekerjaan dapat mendistribusikan pendapatan masyarakat secara merata. Saya akan membacakan perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya. Pajak cenderung memaksa bagi orang yang memenuhi syarat, sedangkan pungutan resmi lainnya tidak memiliki unsur paksaan. Objek pajak ditunjukkan bagi seluruh masyarakat, sedangkan pungutan resmi lainnya berlaku bagi kalangan tertentu saja yang merasakan manfaat langsung dari jasa yang tersedia. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.